warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Koko Himawan, seorang mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan berbicara tentang topik yang menarik yang terjadi sekitar 2 atau 3 mingguan yang lalu, yakni pencurian data user Tokopedia. Kita akan mencoba mengupasnya secara elaboratif dari perspektif norma maupun teknisnya. Karena saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik, tentu saja poin-poin saya akan lebih banyak di sisi teknis keteknologiannya. Namun saya akan mencoba memberikan pandangan di sisi norma dan hukumnya. Dan sebelum saya mulai, saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa dan zakat fitrah bagi kawan-kawan muslim yang sedang menjalankan. Dan semoga wabah COVID-19 yang berada di tengah-tengah kita sekarang ini segera ditemukan solusinya, entah dalam bentuk obat ataupun vaksin, atau proses adaptasi kita untuk tetap survive, hidup berdampingan dalam tanda kutip ya, dengan virus COVID-19 ini. Karena dalam catatan kehidupan kita, manusia itu sudah menjalani proses evolusi yang sangat panjang, mulai dari zaman es, perang antar manusia, hingga era internet sekarang ini. Oke, kita mulai topik kita sekarang. Kalau teman-teman mencoba searching di Google Search dengan kata kunci seperti ini, maka teman-teman akan punya banyak link yang berisi tentang kabar pencurian data atau kebocoran data di Tokopedia. Oke, saya menemukan satu kabar dari kompas.com bahwa ada 15 juta data pengguna yang diduga bocor. Tokopedia sebut ada upaya pencurian ini di tanggal 2 Mei 2020. Terus kita lihat kalimat dari VP of Corporate Communication Tokopedia, Nuraini Razak, bahwa dia berkata berkaitan dengan isu yang beredar, kami menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Terus ada kalimat selanjutnya, meski membenarkan adanya upaya pencurian data, Tokopedia mengklaim bahwa informasi milik pengguna tetap aman dan terlindungi. Nuraini mengatakan password milik pengguna telah dilindungi dan dienkripsi. Oke, ini nanti kita akan bahas secara lebih rinci tentang password yang dilindungi dan dienkripsi. Selain itu, Tokopedia juga menerapkan sistem OTP, one time password, yang hanya bisa diakses secara real time oleh pemilik akun. Meskipun begitu, Nuraini menghimbau agar pengguna tetap mengganti password akun secara berkala agar tetap aman. Selain hash password, nama, email, data yang diambil juga mencakup tanggal lahir, kode aktivasi email, kode reset password, detail lokasi, ID messenger, hobi, pernikahan, waktu, dan seterusnya. Oke, di sini kita dapat kabar bahwa memang Tokopedia membenarkan adanya pencurian data. Kalau kita lihat di link Google, oke, di bagian teratas sendiri ini ternyata memang yang semula diduga 15 juta pengguna data Tokopedia yang bocor, ternyata kabar terbaru menyebutkan ada 91 juta data pengguna yang dijual di dark web. Oke, seperti itu. Kabar mengenai kebocoran data pengguna e-commerce sebenarnya bukan hal yang baru. Di tahun yang lalu ada kebocoran data pengguna juga yang terjadi di e-commerce Bukalapak. Jadi dari artikel di cyberthreat.id ada sebuah artikel yang berjudul data Bukalapak terbuka 13 juta akun bocor. Oke, kita lihat bahwa akun ini artikel ini pada tanggal 31 Juli 2019. Oke, kita nyoba pada bagian ini bahwa ini pada paragraf ini Bukalapak pernah membuat klarifikasi terkait hal itu pada cyberthreat.id pada 18 Maret 2019 melalui email yang dikirim oleh Head of Corporate Communication Bukalapak, Intan Wibisono, yang mengatakan bahwa upaya peretasan ke Bukalapak memang pernah ada. Nah, di sini ya. Jadi memang diamini oleh pihak Bukalapak. Namun tidak ada data penting seperti user, password, finansial, atau informasi pribadi lainnya yang berhasil didapatkan oleh peretas, ujar Intan.
Kami selalu meningkatkan sistem keamanan di Bukalapak demi memastikan keamanan dan kenyamanan para pengguna Bukalapak dan memastikan data-data penting pengguna tidak disalahgunakan. Yang menambahkan. Kemudian si Ruby ini adalah ini digital forensiknya cyberthreat.id, Ruby Alamsyah. Ruby menambahkan hasil penelitiannya yang menarik adalah memang data paling krusial, yakni password terenkripsi dengan baik. Sayangnya puluhan kategori lain yang terkait data pribadi pengguna akun kedua platform asal Indonesia tersebut berhasil dihack. Kalau kita lihat dari dua platform ini, data krusial seperti password memang tidak muncul secara titik-titik ini. Mungkin secara gamblang gitu ya. Setelah kita cek password tersebut terenkripsi atau diamankan dengan teknik hashing atau enkripsi yang cukup advance sehingga tidak sembarangan orang bisa melakukan decrypt dan membaca password aslinya. Jadi secara teknologi keamanan untuk filteren itu sebenarnya sudah bagus, kata Ruby. Dan ini menurut pendapat saya bahwa ada satu kata kunci yang penting bahwa dari pihak Tokopedia maupun Bukalapak, mereka itu mengamini terjadi kebocoran data pengguna. Namun mereka cukup percaya diri terhadap keamanan password walaupun sudah didapat oleh hacker. Ada yang bilang dilakukan enkripsi, terus ini ada yang bilang dilakukan hashing. Nanti kita akan coba bahas kedua itu. Oke, jadi dari dua kasus ini, kebocoran data di Bukalapak dan Tokopedia, kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang terjadi. Dialami oleh Tokopedia, ada KKI yang melakukan gugatan terhadap Menkominfo dan juga Tokopedia sendiri. Jadi Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI melalui kuasa hukumnya Ahmad Zainuddin mengajukan gugatan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Menkominfo sebagai tergugat satu dan juga Tokopedia sebagai tergugat dua. Jadi si KKI ini melakukan gugatan terhadap dua pihak sekaligus, pemerintah Indonesia melalui Menkominfo dan juga Tokopedia. Jadi ini menurut dia gugatan diajukan sehubungan dengan terjadinya kesalahan dari Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik dalam menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi dan hak privasi akun para pengguna situs belanja online Tokopedia yang telah diperjualbelikan di internet. Terus, kami selaku penggugat telah menerima beberapa pengaduan sehubungan dengan penguasaan data pribadi pemilik akun Tokopedia tanpa persetujuan pemilik akun seperti user ID, email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Pengaduan disampaikan karena pemilik akun mengalami kekhawatiran akan terjadinya tindakan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian di kemudian hari. Begitu ujar si Ahmad Zainuddin selaku kuasa hukum KKI. Nah, di sini yang bagian hukum-hukum yang dilayangkan kepada pihak Kominfo dan juga Tokopedia. Jadi menurut Ahmad Zainuddin, pengaturan hal tersebut diantaranya dapat dilihat pada pasal 1 angka 22 UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan JO, pasal 1 angka 20 PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik JO, pasal 1 angka 1 PM Kominfo nomor 20 tahun 2006 tentang perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Selain itu, David juga menganggap Tokopedia tidak beritikat baik dalam penyelenggaraan sistem elektronik karena tidak pernah memberitahukan secara tertulis terjadi penguasaan data pribadi pemilik akun oleh pihak ketiga secara melawan hukum. Oke, jadi ketika ada dua pihak yang bersengketa seperti ini, sengketa hukum, kita harus melihat dari dua sisi. Saya akan membahas dari sisi Tokopedia-nya. Jadi, setiap layanan online itu pasti punya yang namanya terms and agreement atau syarat dan ketentuan dan juga kebijakan privacy policy. Jadi, kita lihat itu dulu dari Tokopedia, maka nanti kita akan tahu Tokopedia itu ternyata juga sudah memberikan kesepakatan bagi para penggunanya yang tadi digugat oleh pihak KKI. Coba mengamati tentang kebijakan privasi yang disediakan oleh Tokopedia. Bisa kita kunjungi di halaman www.tokopedia.com/privacy.
Jadi di halaman ini sebenarnya user itu yang menggunakan layanan Tokopedia sudah dikasih oleh Tokopedia kesepakatan, yang mana bisa kita ambil kesimpulan di paragraf yang ini. Kalimatnya seperti ini: dengan mengakses dan atau mempergunakan layanan Tokopedia, pengguna menyatakan bahwa setiap data pengguna merupakan data yang benar dan sah, serta pengguna memberikan persetujuan kepada Tokopedia. Nah, ini poinnya ya. Pengguna memberikan persetujuan kepada Tokopedia untuk memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mempergunakan data tersebut sebagaimana tercantum dalam kebijakan privasi maupun syarat dan ketentuan Tokopedia. Yang selanjutnya akan diperinci di poin A sampai G. Poin A, perolehan dan pengumpulan data pengguna. B, penggunaan data. C, penggunaan data pribadi pengguna. D, cookies. E, pilihan pengguna dan transparansi. F, penyimpanan dan penghapusan informasi. G, pembaruan kebijakan privasi. Oke, nyoba sekarang kita soroti aja yang bagian ini, pengungkapan data pribadi pengguna. Ini yang berkaitan dengan kebocoran data Tokopedia di poin C. Nah, oke, jadi ini poin C-nya. Pengungkapan data pribadi pengguna. Tokopedia menjamin tidak ada penjualan, pengalian, distribusi, atau meminjamkan data pribadi Anda kepada pihak ketiga lain tanpa terdapat izin dari Anda sebagai user ya, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut. Dijelaskan dari poin 1 sampai 8. Coba kita baca satu persatu. Dibutuhkan adanya pengungkapan data pengguna pada mitra atau pihak ketiga lain yang membantu Tokopedia dalam menyajikan layanan pada situs dan memproses segala bentuk aktivitas pengguna dalam situs, termasuk memproses transaksi, verifikasi pembayaran, pengirim produk, dan lain-lain. Di poin ini saya kira Tokopedia sudah beritikat baik untuk tidak pernah membocorkan data pengguna. Di poin yang 2, Tokopedia dapat menyediakan informasi yang relevan kepada mitra usaha sesuai dengan persetujuan pengguna untuk menggunakan layanan mitra usaha, termasuk diantaranya aplikasi atau situs lain yang telah saling mengintegrasikan API atau layanannya, atau mitra usaha yang mana Tokopedia telah bekerjasama untuk mengantarkan promosi, kontes, atau layanan yang disukai. Nah, di sini yang perlu kita cermati adalah Tokopedia memang menyediakan informasi kepada mitra usaha. Terus ada poin selanjutnya, yaitu sesuai dengan persetujuan pengguna. Karena saya kira dengan kita menggunakan layanan Tokopedia, kita sudah setuju dengan syarat kebijakan privasi sesuai yang disebutkan pada paragraf awal. Oke, mungkin di poin 2 ini bisa saja Tokopedia itu memberikan data kita kepada mitra usahanya yang beneran mereka sedang melakukan kerjasama ya. Tapi kalau sampai bocor pada dark web atau hacker, itu saya kira Tokopedia di poin 2 ini tidak mengcover terjadinya kebocoran data pengguna. 3, kita lanjutkan. Dibutuhkan adanya komunikasi antara mitra usaha Tokopedia seperti penyedia logistik, pembayaran, dan lain-lain dengan pengguna dalam hal penyelesaian kendala maupun hal-hal lainnya. Oke, kita lanjut aja. 4, Tokopedia dapat menyediakan informasi yang relevan kepada vendor, konsultan, mitra pemasaran, firma riset, atau penyedia layanan sejenis. Nah, di bagian 4 ini saya kira masih berkaitan dengan bagian yang kedua, bahwa Tokopedia itu bisa menggunakan data kita kepada vendor, konsultan, atau mitra pemasaran, lagi-lagi yang mereka melakukan kerjasama dengan Tokopedia. Jadi bisa saja data kita itu dipakai oleh mitra-mitranya Tokopedia, mitra bisnisnya mereka. Oke, nomor 5, pengguna menghubungi Tokopedia melalui media publik seperti blog, media sosial, atau fitur tertentu pada situs komunikasi antara pengguna dan Tokopedia, mungkin dapat dilihat secara publik. Oke, kita lewatin. Nomor 6, Tokopedia dapat memberikan informasi pengguna kepada anak perusahaan dan afiliasinya untuk membantu memberikan layanan atau melakukan pengolahan data untuk dan atas nama Tokopedia. Ini lagi-lagi masih berkaitan dengan poin 2 sama poin 4. Nomor 7, Tokopedia dapat memberikan data informasi pengguna yang diperlukan dalam rangka kelayakan kredit kepada lembaga atau biro pemeringkat kredit atau lembaga pengelola informasi perkreditan LPIP. Jadi di sini kita lihat bahwa Tokopedia juga memberikan data user kepada lembaga-lembaga tertentu seperti
lembaga pengelola informasi perkreditan atau semacamnya. Poin yang 8, Tokopedia mengungkapkan data pengguna dalam ujian mematuhi kewajiban hukum dan atau adanya permintaan yang sah dari aparat penegak hukum. Oke, dari sini kita dapat catatan penting bahwa Tokopedia ini layanannya tetap di bawah ketentuan negara. Jadi ketika negara membutuhkan data-data pengguna Tokopedia dalam upaya penyelenggaraan hukum atau mungkin ada hal lain yang levelnya itu adalah level negara, Tokopedia bisa memberikan data-data user. Oke, saya kira seperti itu. Untuk informasi yang lain bisa teman-teman baca sendiri. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang lebih teknis. Jadi seperti yang terlihat di layar, kira-kira seperti ini data user Tokopedia yang beredar di media sosial. Jadi kalau kita lihat ada data seperti email dan nomor telepon. Nah, dua data ini yang kira-kira dirasa merugikan user ketika bocor ke pihak yang tidak diinginkan. Terus ada kata kunci di mana dari pihak Tokopedia atau maupun Bukalapak yang mereka klaim bahwa oke, bolehlah data user seperti email ataupun nomor telepon ini bocor, tapi data passwordnya telah dilakukan hashing ataupun enkripsi sehingga aman. Nah, begitu. Jadi kita coba telaah bagaimana sih hashing ataupun enkripsi itu bekerja. Oke, jadi kira-kira seperti ini mengenai hashing ataupun enkripsi. Jadi saya sederhanakan penjelasannya bahwa enkripsi itu sebenarnya adalah teknik melakukan pengaburan atau obfuscation dari sebuah konten menjadi konten yang tidak bisa dibaca. Jadi proses enkripsi sebenarnya melibatkan dua proses, yaitu enkripsi dan juga dekripsi. Dari konten, jika dilakukan enkripsi maka akan mendapatkan encrypted konten atau konten yang sudah terenkripsi. Sebaliknya, kalau untuk decrypt, dia itu dari encrypted konten yang terenkripsi menjadi konten aslinya. Jadi sebenarnya proses ini adalah dua arah. Sebaliknya, hashing itu adalah proses dari konten yang dilakukan hashing kemudian menjadi hash konten. Hash konten ini sama juga dengan encrypted konten. Jadi hash konten ini tidak bisa dibaca, kira-kira seperti itu. Terus dalam proses enkripsi sebenarnya melibatkan yang namanya encryption key. Jadi di sini ada simbol semacam kunci. Hanya pihak yang mempunyai kunci untuk melakukan enkripsi dan dekripsi yang bisa membaca konten asli dari sebuah teks ataupun password gitu ya. Sedangkan hashing itu melibatkan hash function yang mana dia itu tidak pernah terjadi yang namanya dehashing. Jadi satu arah. Ketika konten itu sudah dilakukan hashing maka akan selamanya seperti itu dan tidak bisa dibaca. Dan hashing ini menjadi pilihan dari banyak sekali engineer untuk melakukan pengaburan konten dari password. Jadi dengan melakukan hashing, baik pihak yang melakukan atau membuat servis seperti Tokopedia atau Bukalapak, mereka itu pasti cukup merasa aman dari password yang dimiliki oleh user atau konten yang di-hashingkan. Oke, jadi kita loncat gimana sih hashing itu dilakukan atau gimana hasil dari sebuah hashing. Jadi saya contohkan seperti ini. Misalkan saja saya punya sebuah akun di Tokopedia yang mana akunnya adalah email yang isinya adalah akun x@mail.com. Kemudian saya kasih password isinya adalah Indonesia Oke. Jadi ketika kata Indonesia Oke ini dilakukan hashing, maka yang terjadi adalah semacam ini. Oke, kalau kita kunjungi situs sh1online.com, di sini ada fungsi hashing yang bisa kita coba-coba. Oke, hashing sebenarnya ada banyak algoritma atau ada banyak fungsi. Yang cukup populer adalah SH1, MD5, SH256, 512. Jadi banyak sekali yang bisa kita pakai untuk melakukan hashing. Kita coba pakai yang SH1. Jadi kata Indonesia Oke, jika dilakukan hashing maka hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah kode-kode angka dan huruf yang aneh yang tidak mungkin bisa dibaca.
Jadi seperti inilah kira-kira hashing itu terjadi, dan bisa diandalkan atau dibuat jaminan bahwa security dari sebuah sistem password itu sangat aman. Ada satu cara untuk melakukan pembongkaran terhadap hashing, yaitu guessing ataupun brute force. Guessing berarti menebak, brute force berarti mencoba-coba sampai ketemu hasilnya. Tapi kalau bicara soal kemungkinan, itu pasti kemungkinannya banding jutaan untuk bisa menebak kata yang telah di hashing. Tentu saja tergantung algoritmanya. Kalau misalkan memakai SH1 ataupun SH256, pasti punya tingkat pembobolan yang lebih tinggi pada SH256, karena SH1 maupun SH256 ini sebenarnya yang membedakan adalah panjangnya hash yang dihasilkan. Semakin panjang hash yang dihasilkan, tentu saja butuh lebih banyak usaha untuk melakukan guessing ataupun brute force, seperti itu. Oke, ketika kabar bocornya data Tokopedia itu saya diberitahu oleh teman saya, dan semulanya saya bilang itu ya mungkin aja itu adalah black campaign dari kompetitornya Tokopedia. Setelah berlalu dan ternyata dikonfirmasi kabar itu benar, saya cukup merasa tenang atau biasa saja. Kenapa? Karena memang praktek melakukan hashing kepada password itu sebenarnya sudah praktek yang umum dilakukan. Jadi sudah cukup bisa dipercaya keamanannya. Walaupun ternyata memang ada kabar bahwa ada yang user yang dibobol gitu ya dari data kemarin. Karena memang bagi praktisi IT, desain demikian itu termasuk desain yang sudah umum. Jadi ketika user itu disimpan datanya kira-kira dalam bentuk seperti ini, ada ID, username, password, email, dan seterusnya, yang bisa dipakai sebagai kunci untuk melakukan login. Biasanya adalah username ataupun email dikombinasi dengan password, dan passwordnya itu sudah dilakukan hashing seperti kita bahas sebelumnya. Jadi dengan desain seperti itu aja sudah cukup aman. Salah satu cara untuk melakukan pembobolan hanya melakukan guessing ataupun brute force. Guessing dan brute force seperti itu. Dan itu usaha yang cukup luar biasa untuk melakukan brute force atau guessing. Bandingannya adalah jutaan. Jadi ya ketika pun data itu bocor, ya bisa cukup tenang. Oke, kenapa saya bilang cukup tenang? Karena apa? Karena memang desainnya demikian, gitu loh. Desainnya memang demikian. Jadi user kenapa sih ada sebuah pertanyaan seperti ini unik. Kenapa email ataupun username itu tidak dilakukan enkripsi saja atau hashing saja sehingga tidak bisa dibaca? Itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena seringkali sebuah sistem IT ya, mereka itu melakukan yang namanya sharing data sharing. Jadi untuk melakukan sebuah query itu biasanya menggunakan sebuah ID, dan ID-nya itu bisa berupa email, username, ataupun nomor telepon. Jadi data-data seperti itu tidak mungkin dilakukan hashing ataupun enkripsi, karena pasti tidak bisa dilakukan query jika dilakukan pengaburan isinya. Kemudian saya berpikir lagi, kenapa sih kabarnya Tokopedia yang kebobolan ini kok sampai heboh gitu loh. Saya terlibat diskusi dengan teman saya untuk membahas ini gitu, dengan pertanyaan kenapa sih kok heboh sekali kasusnya Tokopedia. Oke, terus saya nyoba kasih sebuah challenge, yaitu bagaimana dengan kabar mengenai keamanan layanan Zoom, video conference ya. Video conference Zoom itu kan memang dikabarkan bahwa tidak aman, sering terjadi pembobolan atau penyadapan data konferensi gitu. Jadi kenapa orang-orang itu lebih heboh dengan Tokopedia daripada Zoom? Buktinya sampai sekarang Zoom itu masih sangat populer sekali dilakukan. Terus teman saya itu memberikan sebuah argumen, yang mana argumennya ya saya ambil sebagai argumen yang terbaik, bahwa kenapa orang-orang kok panik dengan dibobolnya akun Tokopedia. Karena satu, akun Tokopedia itu di dalamnya ada uang digital, ada e-money-nya. Setahu saya Tokopedia itu punya e-money OVO, jadi mereka bekerja sama. Jadi user-user ini pada panik ketika akun Tokopedia-nya dibobol. Kenapa? Karena mereka takut uang OVO-nya itu yang ada di dalam mungkin saja bisa dikuras.
Mungkin juga terjadi di Bukalapak dengan uang digitalnya Dana setahu saya, ataupun Gojek dengan GoPay-nya. Jadi mereka ini panik karena apa? Karena uangnya itu takut hilang. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana jurnal ilmiah berbicara mengenai terkait topik ini. Jadi jurnal pertama yang saya bahas adalah tentang potensi, manfaat, dan problem di e-commerce dari Didi Ahjari dari Universitas Gadjah Mada. Oke, ini jurnal tahun 2000, jadi mungkin cukup lama, sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi saya bacakan dari pendahuluannya. Sistem informasi yang semula dimaksudkan untuk otomatisasi tugas-tugas clerical ternyata pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keunggulan strategis dalam memenangi persaingan. Internet sebagai salah satu bentuk kehadiran teknologi informasi juga telah banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing, kata Loudon dan Loudon tahun 1998. Sebagai contoh, Federal Express menggunakan internet selain untuk menghemat biaya komunikasi, juga memungkinkan pelanggan melacak posisi paket atau surat yang dikirim. Lebih jauh, internet memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Meskipun ada pakar yang meragukan keamanan elektronik e-commerce, tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Pendapat pertama diantaranya adalah Ratna Singham tahun 1998 yang mengungkapkan bahwa elektronik commerce belum mempunyai standar keamanan sejak audit trail. Sedangkan pendapat kedua diwakili oleh Wilcox tahun 1998 yang melihat dari sisi besarnya pertumbuhan transaksi di internet, membuktikan bahwa internet adalah tempat yang relatif aman melakukan transaksi dengan kartu kredit. Vanderbilt yang dikutip Wilcox 1999 menyatakan bahwa masalah keamanan transaksi di internet lebih merupakan persepsi daripada kenyataan. Jadi ada kata kunci, keamanan di e-commerce adalah persepsi daripada kenyataan di tahun 2000. Oke, sekarang kita lihat poin utamanya, yakni ini tentang keamanan atau kerahasiaan e-commerce. Jadi keamanan security seringkali dimaknai sebagai kerahasiaan secrecy dan sebaliknya, padahal keamanan tidak sekedar rahasia tapi punya arti lebih luas dari itu. Wilson tahun 1997 berargumen bahwa keamanan e-commerce memiliki 4 hal, yaitu authenticity, integrity, non-repudiation, dan confidentiality. Pendapat ini juga didukung oleh Ratna Singham tahun 98 yang menambahkan beberapa faktor sebagai persyaratan dasar yang dibutuhkan untuk keamanan e-commerce. Jadi ada poin-poin keamanan yang disebutkan oleh jurnal ini. Pertama, authorization. Orang yang melakukan transaksi adalah betul-betul orang yang berwenang. Kedua, authentication. Transaksi yang dilakukan memang asli, bukan fiktif. Salah satu cara untuk memastikan keaslian transaksi di e-commerce adalah dengan tanda tangan digital. Oke, seterusnya. Kemudian ada integrity. Transaksi yang diterima memang sesuai dengan apa yang diinginkan atau dikirimkan oleh pemesan tanpa adanya perubahan. Confidentiality, ada jaminan bahwa data hanya bisa diakses pihak yang berkepentingan saja. Availability, jaminan ketersediaan akses yang resmi jasa atau informasi. Dan repudiation, mekanisme untuk menyelesaikan masalah yang timbul jika ada salah satu pihak yang menyangkal telah melakukan suatu transaksi atau komunikasi. Privacy, informasi atau data semua pihak yang melakukan transaksi tidak boleh dibuka untuk umum atau disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Oke. Jadi menurut saya jurnal ini yang sekitar 20 tahun yang lalu telah mengalami banyak perubahan di sisi praktikalnya. Jadi kalau pembahasan yang di awal-awal tadi kan kita sempat mengupas tentang kebijakan privasi atau privacy policy yang sudah diberikan oleh Tokopedia, yang mana bentuk kesepakatan antara Tokopedia dan user ya tertuang pada privacy policy itu ataupun syarat dan ketentuan terms and agreement. Jadi disitulah ranah-ranah yang bisa disengketakan atau dipermasalahkan di sisi hukum dari e-commerce. Kita lanjutkan pembahasan jurnalnya. Kali ini ada jurnal yang berjudul Metode Keamanan E-commerce dari Kartika Imam Santoso di tahun 2015 dari
Ini Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Patria, BIPA. Oke, PDF-nya sudah saya download. Nah, ini. Jadi di sini Kartika Imam Santoso akan menjelaskan tentang metode keamanan di e-commerce. Oke, saya fokus pada bagian pembahasan saja. Jadi di sini di poin 2.3 ada penjelasan mengenai berdasarkan bagaimana cara dan posisi seseorang mendapatkan pesan-pesan dalam saluran komunikasi, penyerangan, pembobolan, dan sebagainya dapat dikategorikan menjadi A. Sniffing. Oke, saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Terus ada replay attack, spoofing, dan man in the middle. Oke, man in the middle ini adalah seperti tersirat dari namanya, yaitu orang yang ada di tengah. Jadi jika spoofing terkadang hanya menipu satu pihak, maka dalam skenario ini saat A hendak berkomunikasi dengan B, C di mata A seolah-olah B dan C dapat pula menipu B, sehingga C seolah-olah adalah A. Jadi di sini ketika seorang hacker ataupun pembobol yang dia itu tahu bagaimana melakukan teknik man in the middle, maka dia itu bisa menipu antara pihak user yang menggunakan layanan e-commerce ataupun pihak e-commerce-nya sendiri. Jadi man in the middle ini adalah salah satu kegiatan hacking ataupun pembobolan yang biasanya terjadi untuk kasus client server, layanan Tokopedia juga client server, yang mana menurut hemat saya sebenarnya ini sudah di cover dengan yang namanya protokol HTTPS. Jadi kalau sebuah situs itu sudah mempunyai HTTPS dalam URL-nya, sebenarnya dia itu sudah cukup aman dari man in the middle. Oke, saya tidak akan memberikan pandangan terlalu jauh mengenai jurnal ini. Kemudian kita lanjutkan, ada poin selanjutnya yaitu tentang ini, metode serangan yang terus berubah sehingga sangat penting untuk tetap mengikuti alat terbaru dan teknik hacker jahat gunakan untuk menembus pertahanan jaringan serta sebagai kebutuhan perlindungan terbaru. Jadi ada beberapa ancaman di sebuah layanan. Poin A yaitu ancaman pada web server threats. Terus juga ada ancaman terhadap database threats. Terus ada pengintaian reconnaissance. Terus ada juga social engineering, rekayasa sosial. Nah, saya tertarik untuk membahas tentang rekayasa sosial. Jadi saya pernah mendapatkan sebuah perbincangan yang menarik menurut saya, yaitu ada kenalan saya yang ngontak saya karena saya tahu saya adalah seorang praktisi IT, juga sedang kuliah di bidang IT. Dia itu bilang, bro bisa nggak bobolin aku IG gitu loh. Tentu saja saya bilang saya tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena menurut hemat saya bahwa sebenarnya layanan-layanan yang mendunia seperti Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram itu sebenarnya mereka sudah punya teknik keamanan yang sangat tinggi. Sehingga orang-orang yang sederhana saja bilang bahwa, oh aku bobol dong akun Facebook, Instagram gitu. Itu menurut saya adalah kalimat-kalimat yang merendahkan bagi saya, itu merendahkan tentang sistem keamanan di dunia digital sekarang ini. Dan menurut logika tidak mungkin sekali sebuah perusahaan yang nilainya itu billion US dollar, seperti kita tahu bahwa WhatsApp dibeli oleh Facebook senilai 19 billion USD gitu. Entah berapa itu kalau ditriliunkan rupiah. Jadi tidak mungkin sebuah perusahaan-perusahaan yang punya valuasi seperti itu punya keamanan yang ecek-ecek, sehingga orang-orang biasa seperti saya ini bisa melakukan pembobolan. Ataupun orang-orang ketika dia itu memang hacker, maka ngapain juga melakukan pembobolan terhadap
akun Facebook atau Instagram yang sangat sulit hanya untuk kepentingan yang saya anggap kepentingan yang receh gitu. Terus ada satu hal juga, ketika saya punya teman, terus teman saya itu bercerita bahwa akun saya itu dihack gitu katanya, akun Facebook atau Instagram. Nah, menurut saya ketika seseorang itu berkata bahwa akunnya telah diretas, dihack gitu ya, itu lebih ke arah user apa ya, kebobolan user ya gitu. Jadi secara IT itu besar sekali, kecil sekali kemungkinan untuk bisa dibobol karena memang apa, ini perusahaan yang levelnya sudah mendunia. Sangat tidak mungkin bahwa mudah sekali untuk dibobol. Ketika sebuah akun itu dibobol bisa jadi karena memang si usernya ini teledor. Saya kasih sebuah gambaran gimana keteledoran sebuah user. Misalnya saja ya, saya ada di lab atau kelas yang isinya banyak orang, kemudian saya membiarkan laptop saya terbuka tanpa dikunci, sedang membuka browser, dan ternyata saya tinggal tanpa saya menguncinya. Nah, ketika ada teman saya yang iseng atau siapapun ya, yang iseng mengerti komputer saya terbuka, dia itu bisa melihat apapun yang ada di komputer saya. Jadi di sini sebenarnya pembobolannya itu sebenarnya bukan pembobolan di sisi IT, tapi di sisi usernya sendiri. Usernya itu karena teledor, dia itu tidak tahu bahwa yang saya lakukan ini sebenarnya tidak aman, membiarkan komputer ataupun ponsel smartphone Anda itu terbuka tanpa dikunci. Jadi seringkali ketika terjadi hacking pada akun seseorang itu masuk kategori ini, social engineering, bukan pada sisi IT-nya. Oke, saya lanjutkan. Ada juga port scanning, terus ada juga kerentanan pemindaian, vulnerability scanning, terus serangan pada server e-commerce, serangan secara fisik, malware, dan denial of service DOS. Oke, saya lanjutkan bahwa ternyata ada juga metode untuk melindungi, yaitu metode untuk melindungi protection methods pada sistem e-commerce antara lain adalah standar keamanan, ada ISO 17799, ada kebijakan keamanan, ada keamanan fisik, ada akses kontrol, pemantauan, monitoring, autentikasi, biometric, username dan password yang kita bahas cukup banyak tadi, cukup panjang. Juga ada smart card, wireless security, 802.1x standar, ada kriptografi, ada hashing, ada enkripsi simetrik, ada enkripsi asimetrik, ada EAP TLS, ada EAP TTLS, PEAP, Protected EAP, dan juga WPA2 ICE Passphrase. Ada digital certificates, ada firewall, ada banyak sekali. Jadi secara praktikal saya lebih suka praktisnya. Jika kita ulas lagi mengenai kebobolan data Tokopedia, sebenarnya kan data yang bocor pada user adalah data-data yang terlihat adalah data-data database-nya Tokopedia. Menurut hemat saya juga kebobolan database itu sebenarnya sesuatu yang susah dilakukan. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, kalau ketika hackernya itu memang benar-benar jago untuk bisa masuk ke sistemnya Tokopedia dan mendapatkan database-nya Tokopedia. Kalau ini yang terjadi, pasti ini adalah masalah yang sangat besar bagi Tokopedia ataupun sistem e-commerce yang lain. Atau yang kedua, memang ada internal. Ini hanya dugaan ya, saya kasih statement bahwa ini hanya dugaan. Ada internal karyawan dari Tokopedia yang mungkin dia itu punya akses pada sistem dan dia itu bisa mendapatkan data-data user, ya bisa saja itu terjadi. Tapi apapun yang terjadi, tentu saja perlu diselidiki lebih lanjut bagaimana sih si hacker ini bisa mendapatkan data-data user Tokopedia. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan memberikan pendapat saya. Jadi ada sebuah topik yang selalu jadi perbincangan oleh para praktisi IT, yaitu tentang kecepatan berbanding dengan keamanan dari sebuah sistem. Jadi ada sebuah perbandingan yang terbalik.
semakin cepat sebuah sistem itu, maka akan semakin dia itu tidak aman. Sebaliknya, semakin aman sebuah sistem dengan bertambahnya banyak layer-layer keamanan, maka sebuah sistem itu akan cenderung lebih berkurang kecepatannya. Jadi itu adalah sebuah perbandingan yang memang sudah jadi jadi hukum di dalam sistem elektronik atau digital. Jadi kalau dari jurnal yang telah dibahas dua jurnal tadi kan disebutkan bahwa ada salah satu keamanan yang disebut dengan hashing password ya. Jadi ketika keamanan itu pun belum menjamin keamanan dari login dari user, autentikasi dari user, maka secara praktek sebenarnya service atau lain-lain digital yang sekarang kita pakai itu sudah menerapkan satu layer lagi yang namanya two factor authentication atau autentikasi dua tahap, yang mana saya memberikan contoh ketika saya menggunakan layanan Google Gmail, ketika saya mengaktifkan opsi dua factor authentication, maka saya akan melakukan binding atau pendaftaran nomor telepon ke Gmail, yang mana ketika saya sudah melakukan login dengan email dengan password yang sudah dilakukan hashing, selanjutnya tahap keamanan selanjutnya adalah saya akan dimintai sebuah OTP atau one time password, yang mana OTP ini adalah kode yang akan dikirimkan melalui SMS kepada nomor yang telah kita daftarkan, sehingga benar-benar orang yang sudah melakukan login adalah orang yang memiliki nomor telepon yang telah didaftarkan, seperti itu. Dan yang sudah melakukan two factor authentication ini sudah banyak sekali, bahkan di Tokopedia ataupun Bukalapak sekarang ini kan sudah memakai sistem ini. Jadi saya rasa dari sisi praktisnya, dari sisi yang sudah diimplementasikan adalah two factor authentication ini sudah sangat aman untuk menjamin keamanan login kita. Mungkin di kemudian hari akan diaplikasikan ya sebuah teknik baru lagi untuk menjamin keamanan login kita, ya bisa saja terjadi. Tapi untuk sekarang ini dengan dua tahap seperti ini, two factor authentication itu sebenarnya sudah sangat aman. Ketika pun terjadi pembobolan itu saya kira sudah sangat sulit sekali untuk bisa dilakukan. Kita lanjutkan pada jurnal selanjutnya, ada sebuah jurnal di tahun 2017, judulnya pengembangan sistem keamanan untuk e-commerce dari Gusti Ngurah Indra Saputra dengan Gusti Made Arya Sasmita, juga dengan Agung Cahyawan dari Universitas Udayana Bukit Jimbaran Bali, jurusan Teknik Informasi Fakultas Teknik. Jadi di sini ada sebuah kata kunci yang mana ada RJ6 dan juga RSA dan juga BIS64. Jadi saya bacakan dulu pendahuluannya. Oke, langsung ke sini aja. Sistem keamanan e-commerce adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi pada e-commerce. Sistem keamanan pada sistem e-commerce umumnya mengamankan sistem e-commerce dengan bantuan dari protokol keamanan eksternal yang harus diinstal ke dalam web server, sehingga membuat keamanan dari sistem e-commerce tersebut sangat bergantung dari protokol keamanannya. Kekurangan dari sistem keamanan e-commerce yang ada mendasari perkembangan sistem keamanan e-commerce pada penelitian ini. Pengembangan sistem keamanan pada e-commerce yang dirancang mengamankan pada transaksi langsung melalui script pada halaman web dan tanpa menggunakan protokol keamanan manapun. Sistem keamanan yang dikembangkan menggunakan sistem keamanan berbasis script algoritma, yaitu encoding berbasis BIS64, algoritma enkripsi RJ6, dan algoritma enkripsi RSA. Script dari algoritma keamanan tersebut mengamankan proses transaksi dalam e-commerce langsung dari dalam halaman web, sehingga data transaksi telah diamankan tanpa menggunakan protokol keamanan manapun. Oke, ini jadi kita nyoba lihat diagram arsitektur keamanan yang ditawarkan oleh para mahasiswa Universitas Udayana tadi, bahwa ada sistem keamanan yang menggunakan RSA dan juga RJ6. Jadi mereka berbicara tentang enkripsi. Kalau kita lihat dari diagram bahwa mereka membagi ada dua sisi, yaitu klien sama server.
Jadi diawali dengan generate kunci RS6 dengan LFSR, maka didapatkan kunci RS6. Kunci RS6-nya ini yang akan dipakai sebagai enkripsi RSA, di mana kunci RSA ini akan dilakukan pertukaran antara public key sama private key. Data transaksi yang sudah diuraikan menjadi string dalam bentuk string auto, kemudian dilakukan enkripsi dengan RJ6. Data yang sudah dienkripsi tadi kemudian diencoding dengan base64. Terus semuanya itu digabung menjadi sebuah enkripsi yang utuh yang dipaketkan seperti itu, kemudian dikirimkan ke server. Sama server kemudian akan dilakukan pemisahan antara data transaksi dengan passwordnya, terus kemudian di-decoding dengan base64. Kemudian RC6-nya yang terenkripsi dengan RSA akan dilakukan dekripsi dengan RSA menggunakan kunci RS6 tadi. Data yang sudah didekripsi ini akan mendapatkan data aslinya yang berbentuk string auto, kemudian dipecah-pecah lagi menjadi transaksi, kemudian didapatlah data transaksi. Nah, kira-kira seperti ini arsitektur dari sistem keamanan RC6 dan juga RSA. Ada kata kunci di mana sebenarnya ada pertukaran public key sama private key, yang mana seringkali protokol ini sebenarnya sudah sering dipakai pada web yang sering kita akses. Jadi ketika sebuah web itu memakai protokol HTTPS, bukan HTTP lagi ya, mereka itu sebenarnya sudah melakukan yang namanya pertukaran public key sama private key melalui digital certificate. Digital certificate ini yang mengelola adalah certificate agent. Dari melalui mekanisme certificate agent ini ada pertukaran public key sama private key yang benar-benar dari pihak-pihak yang sedang melakukan transaksi. Dan sebenarnya praktik seperti inilah yang sudah sering dilakukan untuk menjaga tadi ya yang saya soroti tentang serangan man in the middle. Jadi dengan memakai HTTPS yang dia itu sudah menawarkan pertukaran public key sama private key, itu sebenarnya sudah mengamankan sistem dari serangan man in the middle. Oke, pada bagian akhir ini saya akan bahas sebuah paradoks, begitu saya menyebutnya, mungkin agak berlebihan ya judulnya. Jadi diawali dari sebuah kalimat bahwa user itu cenderung untuk melakukan atau menggunakan password yang sama untuk semua layanan yang mereka lakukan atau mereka gunakan. Jadi saya menggunakan kata kunci ini untuk melakukan pencarian Google, terus di sebuah artikel dari pandasecurity.com mereka menyebutkan ada 52% user itu menggunakan password yang sama untuk layanan-layanan yang berbeda. Ada juga artikel dari nakedsecurity.sophos.com, ada 50% dari user internet yang menggunakan password yang sama untuk layanan yang mereka pakai atau untuk website yang mereka kunjungi. Jadi ada sebuah jurnal lagi yang saya dapatkan dari researchgate.net, sudah saya download juga. Jurnal ini dari Anastasios maaf ya, jadi jurnal ini dari Anastasios A. Economides dari University of Macedonia. Jadi dia melakukan sebuah eksperimen survei untuk melakukan komparasi. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan mengenai teknik-teknik autentikasi. Terus saya loncat ke bagian yang tadi, yang dimana user itu menggunakan user yang sama pada layanan yang mereka pakai. Oke, di sini di bagian ini. Jadi pada tabel ini dari penelitian yang dilakukan oleh jurnal ini, user ternyata cenderung untuk menggunakan password yang sama untuk berbagai aplikasi yang mereka gunakan. Dari penelitian yang dia lakukan ternyata menghasilkan sebanyak 78% iya. Jadi dari sini ada sebuah paradoks yang mungkin akan saya jelaskan.
Jadi semisal aja saya menggunakan layanan Tokopedia, saya mendaftar dengan user akun x@mail.com, dan kemudian saya menggunakan password Indonesia Oke. Dari hasil Google Search tadi dan juga dari hasil penelitian di jurnal tadi, kemungkinan persen user-user seperti saya akan menggunakan user email dan password yang sama untuk layanan yang lain, semisal untuk Bukalapak, untuk Lazada, dan juga untuk akun-akun yang lain yang bukan e-commerce, misal akun sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter. Juga kemungkinan saya pakai juga untuk akun-akun yang lain yang di luar e-commerce ataupun sosial media seperti Forshare atau Dropbox. Termasuk juga untuk email, ada Ymail, ada Gmail, ada Mega.nz untuk file sharing, ada juga untuk akun-akun pencari kerja, situs pencari kerja seperti Jobstreet, JobsDB. Mungkin juga untuk layanan seperti tiket.com ataupun PayPal yang isinya adalah uang lagi. Jadi sebenarnya kebocoran data yang terjadi di Tokopedia ini adalah semacam trigger untuk kejadian-kejadian pembobolan selanjutnya pada akun-akun yang bocor datanya. Bisa sampai ke semua layanan yang saya sebutkan tadi. Jika user tersebut memakai email ataupun username dan password yang sama, dan ternyata sekitar 52% hingga 78% melalui data yang saya utarakan tadi itu menggunakan password yang sama. Oke, sekarang paradoksnya seperti ini. Semisal aja ada sebuah perusahaan, saya sebut aja perusahaannya itu adalah perusahaan abal-abal.com, di mana perusahaan abal-abal ini dia itu punya layanan yang sangat menggiurkan. Misalkan aja layanannya itu adalah layanan untuk berbagi video-video lucu ataupun video-video yang menggemaskan, itu yang sering dipakai oleh banyak orang sekarang ini, sebuah media sosial ya, dimana si perusahaan abal-abal.com ini dia itu cenderung tidak perhatian terhadap layanan keamanan yang dia pakai. Mungkin aja password usernya tidak dilakukan hashing, atau mungkin juga tidak sampai menerapkan autentikasi 2 layer seperti itu. Dan user tersebut memakai user dan password yang sama yang dia pakai pada akun-akun yang lain. Abal-abal.com ini tidak pernah diaudit oleh otoritas, karena memang kalau kita bicara tentang internet itu agak susah juga karena skupnya adalah skup dunia global. Dan karena popularitasnya yang tinggi, karena mungkin dia itu lucu, terus ya banyak disukai oleh masyarakat, oleh pasar, maka dia itu dapat naik layanannya walaupun sistemnya itu belum aman. Tapi dia itu sudah melambung duluan, sudah naik daun duluan. Usernya banyak dan mereka memakai user dan password yang sama, akhirnya yang jadi korban adalah Tokopedia juga, Bukalapak juga, dan semua layanan yang lain yang user tersebut pakai gitu loh. Ini yang saya sebut paradoks tadi. Oke, perusahaan-perusahaan yang sudah mainstream ini sudah menerapkan sistem keamanan yang bagus, sudah sampai tahap 2 step atau 2 tahap autentikasi. Tapi ada layanan service lain yang dia itu abai terhadap sistem keamanannya dia, sehingga akun yang lain atau service yang lain itu ternyata terjadi pembobolan. Nah, di sini menurut saya itu memang seharusnya ada sebuah regulasi yang bisa melakukan audit terhadap service-service yang beredar di masyarakat. Dan tentu saja itu memang butuh waktu, karena kita berbicara internet berarti matriks kita adalah matriks tentang kecepatan sebuah internet menyebar, sebuah layanan di internet menyebar, juga perhatian pemerintah atau otoritas untuk membuat regulasi. Jadi sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, kalau untuk kritik dan saran dan masukan saya terbuka, silakan meninggalkan di bagian komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.